Bismillahirrahmanirrahim. Wasiat didefinisikan oleh sebagian ulama sebagaimana keterangan yang disebutkan dalam Mughnil Muhtaj, salah satu buku mazhab Syafi'iyah yang ditulis oleh Imam Asy-Syarbini rahimahullah. Wasiat didefinisikan dengan tamlikun mudhafun ila ma ba'dal mauti an tariqit tabarru'i sawa'un fil a'yani awil manafi'. Pemindahan kepemilikan mudhafun ila ma ba'dal maut, yang disandarkan kepada kondisi setelah kematian, atau pemindahan kepemilikan yang terjadi setelah kematian antori kita tabarru, melalui akad sosial sehingga sifatnya sukarela seperti hibah atau hadiah atau sedekah atau yang lainnya, baik untuk objek harta, baik a'yan awil manafi, atau untuk objek berupa hak yang bernilai. Hak yang bernilai misalnya ada orang punya royalti sehingga dia sampaikan kepada masyarakat atau sampaikan ke satu masjid tertentu, nanti royalti untuk karya saya ini saya serahkan ke masjid A atau ke masjid B. Atau dengan ungkapan yang lebih ringkas, wasiat adalah pemberian harta yang digantung dengan kematian pemiliknya. Ngomongnya sebelum mati, tapi tertunaikannya setelah mati. Itulah wasiat. Dari sini kita bisa membedakan antara hibah dengan wasiat. Kalau hibah, ngomongnya ketika masih hidup dan diserahkan ketika masih hidup. Sedangkan wasiat, ngomongnya ketika masih hidup, dia sampaikan ketika masih hidup, dan ditunaikan setelah meninggal. Kalau hibah, dia sampaikan ketika masih hidup dan ditunaikan ketika masih hidup. Baik. Maka perbedaan antara wasiat dengan hibah adalah dari sisi waktu penyerahan. Kalau wasiat setelah meninggal dunia, kalau hibah diserahkan ketika orangnya masih hidup. Sehingga jamaah, jika ada yang berencana untuk memberikan kepada anggota keluarganya, nanti kalau saya mati, sawah itu silahkan kamu miliki. Mat ini hibah atau wasiat? Wasiat. Kenapa? Karena penyerahannya, perpindahan hak miliknya dilakukan pasca kematian pemilik pertama. Dan wasiat tidak harus diserahkan kepada yayasan sosial, bisa juga kepada pribadi tertentu. Wasiat, sasaran penerima wasiat ke pendidikan, bisa juga wasiat diberikan ke individu tertentu. Namun Nabi SAW membatasi ahli waris tidak boleh dapat wasiat. Tapi selain ahli waris, berhak dapat wasiat. Baik. Dari ungkapan yang atau dengan ungkapan yang lebih ringkas tadi kita sampaikan, wasiat adalah pemberian harta yang digantung dengan kematian pemiliknya. Misalnya si A ketika hidup mengatakan, nanti jika saya mati, tolong serahkan uang 10 juta ini, dan dia membawa uang 10 juta. Tolong serahkan uang 10 juta ini ke pesantren Al-Furqan Gresik. Maka dari pengertian di atas kita bisa memahami kaitan makna bahasa dengan makna istilah dari kata wasiat. Bahwa ketika seorang sudah meninggal dunia, maka dia tidak bisa lagi untuk beramal. Namun dengan adanya wasiat, dia tetap bisa menyambung amalnya yang dilaksanakan oleh orang lain yang mendapatkan pesan wasiat. Dilaksanakan oleh orang lain yang mendapatkan pesan wasiat. Sehingga si A di depan si B, si A mengatakan, nanti kalau saya mati, tolong emas ini, dia serahkan emas misalnya 10 gram, tolong emas ini diserahkan ke Yayasan Amal Abadi Indonesia, mau saya wakafkan. Baik. Kemudian didengar oleh si B.
maka sah sebagai wasiat. Sah sebagai wasiat. Namun baru pindah hak milik emas tersebut menjadi harta wakaf untuk Yayasan Amal Abadi Indonesia jika pemiliknya sudah meninggal dunia. Tayyib. Dalam contoh di atas, ketika si A hidup, dia mengatakan, nanti jika saya mati, tolong serahkan senilai sekian. Ketika si A meninggal, maka hartanya bukan lagi miliknya, namun pindah menjadi milik ahli warisnya. Akan tetapi ahli waris harus menyerahkan uang wakaf senilai 10 juta ke pesantren yang dituju atas nama si A. Sehingga sedekah uang itu sebagai amalan si A yang disambungkan oleh keluarganya. Makanya disebut wasiat, yang maknanya adalah menyambung, karena amal itu disambungkan setelah orangnya meninggal dunia. Baik. Selanjutnya, ada dua bentuk wasiat. Dilihat dari bentuknya, wasiat ada dua. Pertama, wasiat berupa harta atau hak yang bernilai. Contohnya, wasiat berupa hak cipta atau royalti sebuah karya, wasiat berupa duit, wasiat berupa tanah, dan seterusnya. Hak bernilai ini bisa diwasiatkan karena hakikatnya termasuk harta. Yang kedua, wasiat berupa pesan moral. Wasiat berupa pesan moral. Wasiat ini objeknya bukan harta, namun tugas yang harus dilaksanakan pasca kematian pemberi wasiat. Ya. Misalnya, dia berwasiat agar anaknya yang masih bayi nanti disekolahkan di tempatnya si A, atau putrinya yang belum menikah agar dinikahkan dengan B. Termasuk pesan agar anaknya belajar agama ke pesantren C. Atau jenazahnya, dia minta tolong jenazah saya nanti ditangani secara syariat. Boleh orang berwasiat seperti ini. Nanti kalau saya mati, tolong jenazah saya ditangani oleh lembaga pengurusan jenazah Al-Baqi yang diselenggarakan oleh Yayasan Amal Abadi Indonesia. Jadi YAI punya satu lembaga yang ngurusi kematian, namanya Al-Baqi. Dan alhamdulillah kita juga sudah ada mobil jenazah. Lalu orang pingin nanti biar jenazah saya itu diurusi sesuai sunnah, maka pesan tolong nanti diserahkan ke Al-Baqi. Dan ini lebih didahulukan, karena itu sesuai dengan keinginan jenazah. Dibandingkan posisi keluarga. Sehingga kalau keluarga misalnya minta, enggak, kami sendiri yang akan ngurusi. Maka ini pelanggaran terhadap pesan yang dulu disampaikan oleh si mayit sebelum dia mati. Dan itu dilarang. Kecuali kalau di situ ada unsur yang merepotkan, misalnya di Jakarta, sementara Al-Baqi di Jogja, kan tidak mungkin ya. Kemudian tim ini berangkat ke Jakarta, butuh waktu yang lama, sementara jenazah harus segera diurusi. Tapi kalau jenazahnya ada di Jogja, kemudian diurusi oleh tim yang ada di Jogja, ya itu masih mungkin untuk ditangani. Kalaupun ada penundaan, paling hanya setengah jam sampai 1 jam. Tapi kalau kemudian sampai luar kota, mungkin itu akan memberatkan. Sehingga wasiat yang statusnya memberatkan seperti ini nanti bisa dibatalkan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Ma haqqu mri'in muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu thalatha layalin illa wa wasiyatuhu indahu maktubah." Tidak dibenarkan bagi seorang muslim yang ingin mewasiatkan sesuatu, namun dia biarkan wasiat itu selama 3 hari, kecuali wasiatnya telah tertulis di dekatnya. Nggak boleh bagi seorang muslim yang ingin punya pesan sesuatu, terus dia biarkan tidak ditulis selama 3 hari.
Sehingga Nabi SAW ngasih toleransi, kalau punya pesan sesuatu, ya mungkin hari ini nggak sempat nulis, hari besok nggak sempat nulis, hari ketiga tolong segera ditulis. Kemudian simpan di dekatnya. Simpan di dekatnya itu di mana, Pak? Bisa di dompetnya, atau di bawah bantalnya, atau di tempat yang aman baginya, atau tempat yang menjadi khususiyahnya. Ini adalah tasnya Bapak. Dan apa-apa selalu disimpan di tas ini. Sehingga begitu sang bapak meninggal, ahli waris tahu. Nanti coba kita lihat tasnya ada apa isinya. Ternyata ada wasiat. Ibnu Umar mengatakan, "Ma marrat alayya lailatun mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala dzalika illa wa indi wasiyati." Sejak saya mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas, maka malamnya langsung saya tulis wasiat. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Dan ini kita bisa lihat bagaimana respon cepat yang dilakukan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Begitu beliau dengar ini, langsung beliau tulis wasiat. Ada jamaah misalnya memandang, ini kayaknya keluarga saya, ya, anak-anaknya belum bisa diajak untuk dewasa. Misalnya anak yang pertama kondisinya seperti ini, anak kedua kondisinya seperti ini, anak ketiga kondisinya seperti ini. Terus dia berpikir, kalau saya biarkan mereka, mungkin mereka nanti akan rebutan warisan. Malah nggak jadi karuan. Daripada seperti itu, nanti mereka akan rebutan warisan, terus mereka berantem. Akhirnya sang bapak berwasiat. Saya berwasiat, disaksikan oleh anak-anaknya, istrinya, bisa juga oleh orang lain, dan tertulis lebih bagus. Sebagaimana pesan Nabi SAW. Saya berwasiat agar jika saya mati, harta yang saya tinggalkan dibagi warisannya sesuai hukum Allah. Dan poin kedua, saya meminta agar yang membagi waris sesuai hukum Allah dikonsultasikan ke ustadz, nyebut namanya, fulan. Yang ketiga, saya wajibkan kepada seluruh anak saya dan ahli waris saya untuk mengikuti arahan ustadz fulan. Yang mungkin beliau anggap ustadz fulan itu adalah ustadz yang paham masalah fikih warisan, paham masalah fikih dalam kasus seperti ini, dan beliau orang yang jujur, amanah, nggak bisa disogok, sehingga tidak mungkin nanti ada salah satu anak yang nyogok terus minta kepada ustadz, tolong ustadz kasih fatwa yang kayak gini. Nggak bisa. Maka wasiat ini mengikat. Jika ada salah satu anaknya yang menyalahi isi dari wasiat ini, maka dia yang menanggung dosa. Baik. Dan wasiat yang dimaksud dalam hadis bisa bentuknya wasiat harta maupun wasiat pesan moral. Kita lanjutkan. Contoh wasiat pesan moral. Ada beberapa pesan para nabi yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, yang itu menjadi wasiat mereka, tapi bentuknya pesan moral bagi keturunannya maupun umatnya. Di antaranya wasiat Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah menceritakan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 132 tentang wasiat Ibrahim dan Yakub. Allah berfirman, "Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu, ya baniya innallaha astafa lakumud dina, fala tamutunna illa wa antum muslimun." Ibrahim mewasiatkan hal itu, yaitu untuk berpegang teguh dengan agama Allah. Demikian pula Yakub, mereka mewasiatkan kepada anak-anaknya, ya baniya, wahai anakku. Ibrahim punya anak siapa? Ismail dan Ishak. Ismail dari ibunda Hajar dan Ishak dari ibunda Sarah radhiyallahu anhuma. Beliau berpesan kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub.
berpesan kepada anak-anaknya, dan dua-duanya adalah nabi. Ya baniyah, wahai putraku. Innallaha astafa lakumuddin. Allah telah memilihkan agama untuk kalian. Karena di zaman itu sudah ada banyak agama. Terutama agama paganisme. Yang menyembah berhala, menyembah benda-benda langit. Ketika itu, ada banyak agama yang dianut oleh manusia, yaitu agama penyimpangan, menyembah berhala, menyembah benda-benda langit. Innallaha astafa lakumuddin. Allah memilihkan agama untuk kalian. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Karena itu jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi sebagai seorang muslim. Sehingga agama yang dipesani oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dipilihkan oleh Allah untuk kita, untuk mereka, adalah agama Islam. Maka ini bukti bahwa Ibrahim agama apa? Beragama Islam. Nggak benar Ibrahim dikatakan sebagai bapak tiga agama. Ibrahim itu Islam, ya Yahudi, ya Nasrani. Wah, ini nggak benar. Dan saya pernah dengar dari salah satu tokoh liberal ya, di Jawa Timur, yang dia mengatakan Ibrahim adalah bapak Trinitas atau bapak tiga agama. Dan agama Ibrahim bukan Islam. Padahal Allah tegaskan dalam Al-Quran, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima." Ibrahim itu enggak Yahudi, enggak Nasrani. Namun Ibrahim hanifan muslimah. Ibrahim adalah orang yang condong kepada tauhid dan dia seorang muslim. Karena tidak ada agama yang diridhai oleh Allah dari dulu sampai sekarang. Dari sejak zaman Adam sampai manusia terakhir kecuali Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai oleh Allah hanyalah Islam. Baik. Ini wasiat berupa pesan moral beliau menyampaikan kepada anaknya agar mereka selalu komitmen dengan Islam. Kemudian wasiat yang kedua, wasiatnya Yakub secara khusus untuk putra-putranya. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 133. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Am kuntum syuhada. Apakah kalian pernah jadi saksi? Apakah kalian hadir? Idh hadara Ya'qubal mautu. Ketika kematian mendatangi Yakub. Maksudnya adalah tanda-tanda kematian. Ketika Yakub sudah mendekati kematian. Idh qala li banihi. Ketika Yakub mengatakan kepada putra-putranya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal dunia? Ya. Ketika Yakub mengatakan kepada putra-putranya menjelang kematiannya, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal dunia? Ya. Yang ada sebagian orang mengatakan ini berbeda dengan pesan orang zaman sekarang. Kalau orang zaman sekarang dia tanya kepada anak-anaknya, "Ma ta'kuluna min ba'di?" Apa yang akan kalian makan setelah aku meninggal dunia? Jadi titik beratnya kepada masalah dunia kalau orang zaman sekarang. Nabi Yakub alaihissalatu wassalam titik beratnya kepada masalah agama. Ma ta'buduna min ba'di. Bukan ma ta'kuluna min ba'di. Qalu, lalu mereka menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim. Kami akan menyembah Tuhanmu
dan Tuhan bapak-bapakmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak. Ilaha wahida, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami pasrah kepadanya, dan kami tunduk patuh kepadanya. Kami akan menjadi seorang muslim. Ini pesan yang disampaikan oleh Yakub alaihi salatu wassalam. Kemudian juga wasiat yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu bercerita, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat 3 hari sebelum beliau wafat. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhann. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi husnudzon kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam kondisi berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Dan bentuk berbaik sangka kepada Allah adalah dia meyakini ketika hamba beramal saleh, maka dia berhak untuk mendapatkan pahala. Dalam arti nggak ada sedikit pun terbesit dalam hatinya Allah akan menipu dia, atau Allah mendoliminya, atau Allah misalnya akan memurkainya tanpa sebab. Nggak mungkin. Sehingga kedepankan sikap husnudzon kepada Allah dengan meyakini bahwa setiap amal saleh yang kita lakukan nantinya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berwasiat dengan wasiat yang lain, seperti beliau melarang jangan sampai kuburannya dijadikan sebagai wathanan yu'bad, sebagai berhala. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ini doa beliau dan didengar oleh para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga melarang kuburannya dijadikan sebagai tempat pemujaan, dijadikan sebagai tempat ibadah. Wa inni anhaakum an dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan dari sahabat Ka'ab bin Malik, "In kana man qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa sulahaihim masajida. Ala wa inni anhaakum an dzalik. Hal balaghtu? Allahumma fashhad." Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, mereka menjadikan kuburan para nabinya dan kuburan orang-orang saleh sebagai masjid. Sehingga mereka membangun masjid. Di sini ada kuburan, bangun masjid. Ada kuburan orang saleh, bangun masjid. Lalu beliau berpesan, wa inni anhaakum an dzalik, dan aku melarang kalian untuk melakukan itu. Dan aku melarang kalian untuk melakukan itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal qad ballagtu? Apakah aku sudah sampaikan? Mereka menjawab, sudah. Allahumma syahad. Ya Allah, saksikanlah. Dan itu diucapkan oleh beliau beberapa hari sebelum beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga masyarakat muslim agar terus bertahan menghindari semua potensi kesyirikan. Sampai beliau berdoa kepada Allah jangan sampai kuburannya disembah. Dan doa itu Allah kabulkan. Makam Nabi sallallahu alaihi wasallam kondisinya tidak sebagaimana makam nabi-nabi yang lain yang sebagiannya telah disembah oleh orang-orang kafir. Ya.
Ada sebagian nabi yang misalnya makamnya disembah oleh orang Nasrani. Ada nabi yang makamnya diagungkan. Tapi makam Nabi Muhammad SAW dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuk penjagaannya? Anda bisa lihat ketika kaum muslimin ke Raudhah. Kemudian setelah keluar dari Raudhah menuju ke pintu ke arah timur, maka mereka disyariatkan untuk menyampaikan salam di 3 makam, makam Nabi SAW, makam Abu Bakar dan makam Umar radhiyallahu anhuma. Di makam Nabi SAW nggak boleh lama-lama. Cukup hanya dengan mengucapkan Assalamu alayka ayuhan Nabi. Geser ke kanan. Assalamu alayka ya Abu Bakr. Geser ke kanan lagi. Assalamu alayka ya Umar. Kemudian keluar. Dan itulah yang ideal. Makanya kalau terlalu lama sambil mengangkat tangan berdoa, ini salah kiblat. Kiblatnya ke arah selatan, tapi orang ini berdoa ke arah utara. Ya. Jadi jamaah bisa melihat posisi ya. Jadi ini kiblat, ke arah sana adalah kiblat. Ini makam Rasulullah SAW. Di sebelah sini adalah Raudhah. Orang setelah dari Raudhah, dia menuju ke arah pintu timur. Makam Nabi SAW, makam Abu Bakar, makam Umar. Kalau dia berdoa seperti ini, berarti dia berdoa membelakangi kiblat. Lazim nggak berdoa membelakangi kiblat? Nggak lazim. Seharusnya ketika berdoa, orang menghadap ke arah kiblat. Nah, pelanggaran seperti ini kemudian dilarang oleh askar yang ada di sana. Haja, nggak boleh ya. Saya pernah melihat gimana cara askar mengusir orang-orang yang dia berdoa seperti itu. Terlalu lama. Apa yang dilakukan? Jadi askar itu ngidik-ngidik. Bahasa Indonesia ngidik-ngidik itu. Jadi perutnya di daerah yang tepat untuk berkacak pinggang itu ditusuk pakai jarian, geli ya. Geli dia, dibuat geli terus menghindar. Nggak pakai kekerasan, cuma ditusuk perutnya. Dia merasa geli, terus menghindar. Merasa geli, menghindar lagi. Jadi banyak yang seperti itu, cuma ditusuk perutnya, merasa geli. Sehingga nggak pakai tarik-tarikan. Alhamdulillah. Sebenarnya mereka sayang sama kita. Mereka sayang sama kita. Apa bukti sayangnya? Kita dilarang untuk melakukan pelanggaran. Karena Nabi SAW melarang untuk menjadikan kuburan beliau sebagai sasaran ibadah. Berdoa kepada Allah, bukan berdoa meminta kepada Nabi SAW. Pak, saya tidak berdoa minta kepada Nabi. Terus yang Anda lakukan apa di situ? Saya membaca sholawat. Baca sholawat dimanapun bisa. Karena yang disyariatkan hanya menyampaikan salam. Sebagaimana kita ziarah kubur. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Umar. Kemudian kita tinggalkan tempat karena di situ sangat ramai. Nah, ternyata jamaah pelanggaran itu muncul di sebalik tembok. Jadi di luar Masjid Nabawi. Ini Masjid Nabawi ya. Di sini makam Nabi SAW. Nah, dia di luar di sini. Sering saya lihat kadang ada sekelompok orang yang berkumpul terus berdoa menghadap ke arah makam Nabi SAW di luar. Karena kalau di dalam tidak bisa. Di sini dijaga. Kalau di luar kadang dijaga, kadang tidak dijaga. Ada salah satu talib dari Indonesia yang beliau termasuk takmir Masjid Nabawi sehingga pakai seragam takmir. Bisa beberapa bahasa. Beliau bisa bahasa Urdu, bisa bahasa yang lain, bisa bahasa Arab tentu. Kemudian pernah melihat ada seperti itu, dia berdoa. Terus disampaikan, kiblatnya itu ke arah sana. Ya. Kiblatnya itu ke arah sana, bukan ke arah sini. Anda kalau berdoa kebalik. Kalau berdoa ke arah kiblat, bukan ke arah makam Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Namun kadang kemudian orang berkomentar, wah ini negara yang melarang orang untuk bersolawat. Tidak, sama sekali tidak. Saya berkali-kali mendengar khatib di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, mereka membaca solawat ketika khutbah. Nggak ada istilah melarang solawat. Nggak ada muslim yang melarang solawat. Yang ada adalah melarang tindakan yang melebihi batas. Karena ghulu dilarang oleh Rasulullah SAW. Sehingga kita melarang orang yang dilarang oleh Nabi SAW. Iyyakum wal ghuluwa. Hati-hati dengan sikap ghulu. Bertindak melampaui batas. Cuman kadang kan komentar berlebihan. Sehingga saya kadang teringat seperti ini. Ini mirip seperti anak-anak yang ketika dia dilarang terus komentar nggak benar. Ini karakter kayak gini kan nggak bagus. Anak-anak misalnya bermain yang nggak baik. Main petasan, nyalain mercon misalnya. Kemudian dilarang sama orang tua. Ada orang dewasa melarang. Wah ini nggak boleh. Bahaya. Suruh pergi, dibubarkan perkumpulan komplotan anak-anak ini. Akhirnya mereka pergi. Setelah mereka pergi, wah komentarnya macam-macam. Tapi kan kita toleran. Ini masih anak-anak, belum dewasa. Baik. Kita bawa kepada kasus tadi. Ini orang sedang melakukan tindakan pelanggaran. Dia berdoa menghadap makam Nabi SAW. Tidak menghadap kiblat. Ketika dilarang, komentar. Wah, ini karakternya kayak anak-anak. Padahal dia sudah dewasa dari sisi usia, tapi tidak dewasa dari sisi mental. Tayyib. Berikutnya kita baca wasiat Abu Musa radhiyallahu anhu kepada keluarganya menjelang wafatnya. Abu Musa berpesan di hadapan keluarganya, Ana bari'un mimman bari'a minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un minas saliqah. Anda yang punya bukunya di sini ada salah harokat ya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bari'un. Di sini tertulis bari'ah, yang betul bari'un. Harus marfu karena dia sebagai khobar inna. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlepas diri minas saliqah, dari orang yang menggundul rambut karena musibah. Wal haliqah, minas saliqah, dari orang yang teriak meraung-raung karena musibah. Wal haliqah, atau orang yang menggundul rambut karena musibah. Wasyaqah, dan orang yang merobek-robek baju karena nggak kuat dengan musibah. Dan itu kebiasaan wanita jahiliyah. Hadisnya riwayat Bukhari. Ketika dia ditinggal mati oleh suaminya, Masya Allah, nangis gulung. Ya. Gulung ditanya sambil merobek-robek baju. Terus rambutnya dijambak-jambak. Kemudian setelah itu digundul rambutnya. Jadi wanita ini menggundul rambut. Sambil teriak-teriak, meraung-raung dia nangis. Dan itu menunjukkan kalau dia nggak ridho dengan takdir Allah Ta'ala disebabkan kematian suaminya. Kayak gini jamaah, kayak gini wanita zaman sekarang masih banyak. Padahal itu adalah kebiasaan wanita jahiliyah di masa silam. Mereka ketika ditinggal mati oleh suaminya, kadang bersikap seperti itu. Nangis gulung-gulung, kadang kepalanya dibentur-benturkan. Saya ikut pak, saya ikut, pengen ikut mati. Nabi SAW melarang hal ini. Karena itu adalah peninggalan orang kafir, termasuk kalau di negeri kita, ini akidahnya atau bagian dari keyakinan yang ditanamkan dalam agama Hindu. Sehingga bukti bahwa seorang hamba, seorang wanita itu setia dengan suaminya adalah kalau suaminya mati, dia harus ikut mati. Segera. Makanya ketika suaminya dibakar, dia ikut membakar diri. Itu Hindu-Hindu yang ekstrim ya.
Saat suaminya dibakar, ya, kan disediakan tangga gitu. Terus sang istri naik tangga itu. Kemudian dia melemparkan dirinya ke dalam api. Itu yang parah. Kemudian Muslim yang mengambil sebagian dari tradisi yang jelas penyimpangan seperti ini dengan cara tadi. Dia bentur-benturkan kepalanya. Dia tampar-tampar pipinya. Saya mau ikut. Ikut kemana? Coba kalau mayatnya tanya, mau ikut kemana? Saya mau ikut, Pak. Saya mau ikut. Subhanallah. Makanya Nabi SAW berlepas diri dari tindakan seperti ini. Dan Abu Musa sebelum wafat, beliau sampaikan kepada keluarganya, istri-istrinya, saya berlepas diri dari tindakan seperti ini. Nah, jamaah bisa mengukur. Misalnya Anda sebagai seorang suami melihat, kayaknya kalau istri saya tinggal mati, bisa jadi dia nggak kuat. Akhirnya dipesan. Saya berwasiat, saya melarang istri saya untuk satu, jika saya mati, saya larang istri saya untuk satu, menangis meraung-raung. Dua, nangis sambil bergulung-gulung. Jambak-jambak rambut. Kemudian jambak-jambak kerah baju. Namanya asyaqah. Asyaqah itu jambak-jambak kerah baju. Kadang sampai kancingnya lepas. Kadang sampai ada sakunya sobek. Atau tindakan apapun yang menunjukkan kalau dia tidak ridho terhadap musibah. Nangis boleh, tapi kalau sampai seperti ini tidak boleh. Nangis, Nabi SAW pernah nangis ketika ditinggal wafat oleh putra-putranya. Beliau juga pernah gendong salah satu cucunya yang meninggal dunia dan beliau menangis. Sehingga nangis tidak masalah. Sedih silahkan. Tapi berlebihan ketika mengungkapkan rasa sedih, itu maksiat. Apalagi kadang ada orang yang menyewa tukang tangis. Datangkan tukang tangis, dibayar. Ini lebih aneh lagi, dan itu kebiasaan sebagian orang Cina di Indonesia. Ya, mungkin di negerinya ya lebih sangar lagi. Di Indonesia saja mereka melakukan seperti itu. Dan ini semuanya adalah penyimpangan dari sisi mental. Aneh orang kayak gini. Baik. Kemudian di sini saya kasih satu pesan. Anda bisa jadikan keterangan di bawah ini sebagai wasiat. Anda bisa jadikan keterangan di bawah ini sebagai wasiat. Sebelumnya, mari kita pahami satu hadis berikut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mayyita la yu'adzabu bi buka'il hayyi 'alaihi, la yu'adzabu bi buka'i ahlihi 'alaihi." Sesungguhnya mayit disiksa disebabkan ratapan keluarganya karena kematiannya. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Mayit disiksa disebabkan karena tangisan keluarganya ketika kematiannya. Baik. Nah, ada yang mengganjal dari hadis ini. Apa yang mengganjal? Pertanyaannya begini, kenapa mayit ini disiksa? Padahal mayit ini tidak melakukan perbuatan dosa. Yang melakukan perbuatan dosa siapa? Yang nangis, yang meratap. Mayit ini kan tidak meratap. Karena dia sudah mati, dia nggak bisa beramal. Artinya ini dosa keluarganya, namun kenapa mayit ikut disiksa? Padahal kita punya kaidah, siapapun tidak menanggung dosa orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Lalu dalam menjawab kejanggalan ini, ulama memberikan beberapa pendekatan. Pendekatan pertama, kenapa mayat disiksa dengan tangisan keluarganya? Alasannya yang pertama adalah, mayat disiksa disebabkan ratapan keluarganya jika kegiatan meratapi mayit termasuk kebiasaan dan tradisi yang ada di masyarakat atau di keluarganya. Dan ketika dia masih hidup, dia menyetujui kegiatan itu.
Bahkan bisa jadi termasuk salah satu pelakunya. Artinya, jika meratapi mayat bukan termasuk tradisinya, tapi murni pelanggaran keluarganya, maka dia tidak ikut disiksa. Ini pendapat yang pertama. Dan ini merupakan pendapat Imam Bukhari. Dalam sahihnya beliau mengatakan, sabda Nabi SAW, yu'adzabul mayyit bi ba'di buka'i ahlihi alaih. Mayat disiksa disebabkan karena tangisan keluarganya. Idza kana an-nauhu min sunnatihi. Apabila meratapi mayit itu bagian dari kebiasaan di kampungnya atau kebiasaan keluarga. Dan dia ikut mendukung. Artinya tidak ada pengingkaran. Fa idza lam yakun min sunnatihi. Namun kalau bukan termasuk kebiasaan di keluarganya, lalu ada salah satu keluarga yang meratap, maka berlaku kaidah sebagaimana disebutkan dalam hadis Aisyah, la taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak menanggung dosa orang lain. Seseorang tidak menanggung dosa orang lain. Baik. Sehingga kalau bukan kebiasaannya, maka dia tidak menanggung dosa keluarga yang meratapinya. Ibnul Mubarak mengatakan, Abdullah Ibnul Mubarak, salah satu gurunya Imam Bukhari, beliau mengatakan, idza kana yanhahum fi hayatihi fa fa'alu syai'an min dzalika ba'da wafatihi lam yakun alaihi syai'. Jika mayat pernah mengingkarinya semasa hidupnya, namun tetap dilakukan keluarganya setelah dia meninggal, maka mayat tidak menanggung dosa apapun. Sehingga misalnya si mayat ini sebelum meninggal dia berpesan, saya berwasiat jika saya mati jangan ditangisi berlebihan. Nangis boleh tapi tidak boleh diratapi. Sudah? Setelah itu wasiatnya diserahkan ke salah satu putranya. Maka jika ada salah satu anggota keluarganya yang meratapi dirinya, maka si mayit sudah gugur dari tanggung jawab ini sehingga beliau tidak disiksa. Baik, ini pendekatan pertama. Pendekatan yang kedua. Hadis ini berlaku bagi mayit yang pernah berwasiat agar kematiannya diratapi. Ya, kalau pendekatan yang kedua, kenapa mayit disiksa? Karena dia pesan, nanti kalau saya mati, datangkan tukang tangis. Termasuk kebiasaan orang Arab, mereka berwasiat agar kematiannya diratapi oleh keluarganya. Dan itu dianggap sebagai bentuk memuliakan mayit. Karena itu ancaman dalam hadis ini berlaku untuk orang yang berwasiat agar dirinya diratapi setelah meninggal. Jika dia tidak pernah berwasiat, maka tidak mendapat hukuman ketika keluarganya meratapi. Kata An-Nawawi, ini merupakan pendapat jumhur ulama. Ini merupakan pendapat jumhur ulama. Dan sebagian ulama menambahkan, jika di sebuah daerah, mohon diperhatikan ini ya, karena uruf, tradisi dan budaya itu bisa berstatus sebagaimana aturan yang menjadi kebiasaan atau yang menjadi kesepakatan. Sebagian ulama menambahkan, jika di sebuah daerah meratapi mayit termasuk tradisi mereka, sementara mayit tidak pernah berwasiat kepada keluarganya agar meninggalkan tradisi itu, maka dia juga turut menanggung dosa. Karena diam saja dalam hal ini, sama halnya dengan membiarkan mereka melakukan pelanggaran itu. Dan ini merupakan pendapat Daud Al-Zahiri dan beberapa ulama yang lainnya. Baik, jamaah, karena tradisi yang ada di masyarakat itu bisa menjadi salah satu bukti kalau orangnya setuju jika didiamkan. Karena itulah meratapi mayit termasuk pelanggaran ketika ada kematian.
Dan masih banyak pelanggaran yang lain. Di Jawa, uborampe. Uborampe apa? Pelengkap. Ketika mengiringi jenazah itu Masya Allah banyak sekali. Karena seperti yang kita tahu, termasuk di antara masyarakat yang sangat menjaga budaya peninggalan orang di masa silam adalah masyarakat Jawa. Banyak tradisi yang menyimpang ketika ada orang yang meninggal, seperti sawuran. Menyebar beras kuning di sepanjang jalan menuju pemakaman, yang di situ ada duitnya. Beras 1 piring dicampur dengan duit disebar. Namanya sawuran. Dan ini dilarang karena termasuk idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Pak itu kan ngasih makan ayam. Kalau ngasih makan ayam, kenapa dicampuri duit? Pitik radian duit. Ya. Ayam nggak doyan uang. Dan kalau ngasih makan ayam, itu jangan di jalan umum kayak gitu. Jalan menuju makam, harusnya di kandang ayam. Tapi itu hanya alasannya. Alasan yang lebih tepat adalah itu tradisi yang dilestarikan, padahal itu pelanggaran. Yang kedua, membawa obor atau bara api ketika mengiringi ke kuburan. Sehingga ada obor di depan, kemudian jenazahnya di belakang. Obor ini jalan, jenazahnya di belakangnya. Ada yang kadang dikasih menyan, ada yang cuman obor saja, ya, pakai sabut kelapa, kemudian menyala, ada asapnya. Maksud dia adalah, wah ini untuk menerangi jalannya. Menerangi itu jangan pakai obor. Terus pakai apa? Obor itu, enggak obor, jangan pakai asap. Asap itu cuman ada panasnya, ada bara api panasnya, tapi nggak ada cahayanya. Harusnya kan pakai api. Kalau jujur masalah penerangan. Dan ini sama sekali nggak ngefek jamaah. Ini sama sekali nggak ngefek. Kenapa? Karena yang akan menerangi seseorang ketika di kuburannya adalah amalnya. Andai kan itu bisa, maka satu makam dikasih satu lampu, biar kuburannya terang. Tapi nggak ada manfaat. Andai ada orang yang membuat kuburan megah, ya, di dalam tanah dibuat misalnya bangunan 3 kali 4, gede, ya, satu kamar. Ya. Kemudian orangnya dimakamkan di situ. Dikasih lampu, Pak, 15 watt. Kemudian disambung kabel. Lalu dicolok ke rumahnya. Sudah. Kuburannya jadi terang. Ya, di dalam kuburannya terang. Fisiknya. Namun hakikatnya tidak terang. Hakikatnya kembali kepada amalan yang pernah dia lakukan. Baik. Berikutnya, yang ketiga adalah memberi kijing atau bangunan di atas kuburan. Ya. Dan ini dilarang oleh Nabi SAW, sebagaimana Nabi SAW berpesan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Alla tada' timthalan illa tamastahu, wa alla tada' qabran musyarrafan illa sawaita." Jangan kau tinggalkan, wahai Ali bin Abi Thalib, jangan kau tinggalkan berhala maupun gambar kecuali dihilangkan, dihapus. Dan setiap kali kau ketemu dengan kuburan yang ditinggikan, illa sawaitahu, ratakan dengan tanah. Sehingga kuburan tidak boleh ditinggikan. Dikasih kijing. Tahu kijing ya? Ya. Kijing itu apa? Ya, bangunan di atas kuburan. Kemudian juga tidak boleh dikasih cungkup. Cungkup itu rumah. Ini kuburan dikasih rumah-rumah. Tidak boleh. Biarkan apa adanya. Baik. Karena makam kaum muslimin
tidak boleh dijadikan sebagai sasaran untuk diagungkan. Dan itu sumber pelanggaran kesyirikan sejak masa silam. Baik jemaah. Kemudian pemakaman campur antara muslim dan kafir. Ini juga dilarang oleh para ulama. Termasuk diantaranya adalah peringatan kematian selama sekian hari dengan mengundang tetangga dan kerabat. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kunna na'uddul ijtima' ila ahlil mayyit wa sani'atat ta'am ba'da dafnihi minan niyaha." Kami menganggap kegiatan berkumpul di rumah duka dan menyediakan makanan setelah pemakaman termasuk bentuk meratapi mayit. Makanya para ulama melarang seperti ini. Siapa yang melarang, Pak? Kita baca keterangan Imam Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dan ini ada di buku Al-Um. Kitab Al-Um adalah kitab yang mewakili pendapat Imam Syafi'i dari qaul jadid, pendapat baru. Karena Imam Syafi'i kan punya qaul qadim, punya qaul jadid. Qaul qadim, pendapat lama ketika beliau di Irak, dan pendapat baru ketika beliau di Mesir. Dan yang mewakili qaul jadid adalah Al-Um. Imam Syafi'i mengatakan, wa akrahul ma'tam. Saya tidak menyukai ma'tam. Wahia al-jama'ah. Saya membenci ma'tam, yaitu berkumpul. Wa illam yakun lahum buka, meskipun di situ enggak ada tangis-tangisan. Fa inna dzalika yujaddidul huzna. Karena yang namanya ma'tam itu memperbarui kesedihan, selalu mengenang kesedihan. Wa yukalliful mu'nata, dan menambah beban bagi keluarga. Ma'ama madha fihi minal athar, di samping musibah yang telah dia alami. Imam Syafi'i rahimahullah membenci ma'tam. Kumpul di rumah duka setelah pemakaman. Karena ini bisa mengulang kesedihan. Namanya musibah, yang lebih tepat apa? Sudahlah, musibah itu dilupakan. Jangan terlalu sering kenang musibah, mengenang musibah. Karena orang akan berulang, sedih lagi, sedih lagi, sedih lagi. Baik, jamaah. Hidup kita itu kan diliputi oleh dua hal. Kalau enggak nikmat, musibah. Antara nikmat, musibah. Yang Allah perintahkan apa? Fa'amma bini'mati rabbika fahaddits. Untuk nikmat yang Allah berikan kepadamu, fahaddits. Hadis artinya ceritakan. Sehingga dikenang dia. Masya Allah, Alhamdulillah, Allah kasih saya seperti ini. Alhamdulillah, Allah kasih ini. Allah. Nikmat itu dikenang. Biar selalu kita menghadirkan perasaan syukur. Karena mengenang nikmat. Kebalikannya, musibah itu dilupakan. Biar nggak terlalu sedih terus. Akhirnya melupakan syukur. Wah, bapak mati ya. Bapak mati. Terus besok lagi, bapak sudah mati. Mengenang kesedihan terus. Sehingga sejuta nikmat yang Allah berikan kepadanya, dia lupakan. Dengan hanya satu musibah. Disebabkan karena kematian salah satu anggota keluarganya. Tapi itu terus yang dikenang. Ini kan tidak benar. Sama halnya seperti ini ya. Anda sendiri bisa menilai ketika ada orang tua yang ngasih anaknya, si A. Dia punya 3 anak. Semuanya sering dikasih. Dikasih. Sering itu. Pada satu kondisi tertentu, salah satu anaknya didolimi oleh bapaknya. Anggaplah itu didolimi. Ya. Sehingga anaknya itu sedih. Karena didolimi oleh bapaknya. Sudah? Padahal kebaikan bapaknya kepada anak ini banyak. Akhirnya apa? Anak ini yang diingat-ingat cuma kesalahan bapaknya yang satu ini. Sehingga setiap kali ketemu bapaknya, diingatkan kesalahan bapaknya. Setiap kali ketemu, diingatkan kesalahan bapaknya. Padahal itu sudah masa silam.
Kira-kira Bapak jengkel nggak? Jengkel. Loh, saya ngasih banyak, ngasih kebaikan kepada kamu berkali-kali, kamu nggak pernah nyebut-nyebut. Baru sekali Bapak kasih ini, misalnya Bapak melakukan kesalahan kepada kamu, oh itu yang diingat-ingat, yang disebut-sebut. Ini kan sikap nggak sopan. Baik Pak, kita tidak berbicara di keluarga, hubungan dengan orang tua. Coba sekarang orang lain. Ada orang baik tetangga Anda. Dia sering sekali ngasih, apa misalnya, ngasih bantuan, ngasih donasi, ngasih duit, ngasih sembako. Kemudian satu ketika tetangga Anda ini, orang yang baik ini, tiba-tiba melakukan kesalahan kepada Anda. Satu kesalahan. Terus Anda malah sering mengingat kesalahannya. Wah, ini wong yang ra bener. Ini orang nggak bener. Dia punya kesalahan kayak gini, kayak gini. Kira-kira tetangga Anda yang kaya tadi marah nggak? Mungkin akan marah. Kenapa? Karena yang lebih dikenang adalah perbuatan kesalahannya, padahal itu baru sekali. Kebaikannya Anda kubur dalam-dalam, sementara kesalahannya yang baru sekali Anda angkat berkali-kali. Itu kalau kita bicara kondisi antar sama hamba. Sekarang kita dengan Allah. Tidak mungkin takdir Allah itu salah. Nikmat Allah banyak yang Allah berikan kepada kita. Satu musibah yang Allah berikan kepada kita berupa musibah kematian, dikenang. Itu kan tidak benar kayak gitu. Itu yang baik. Kalau Anda mungkin tidak menerima alasan dari sisi dalil, coba renungkan alasan dari sisi logika ini. Dan itulah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Fa inna dzalika yujaddidul huzna. Karena yang namanya peringatan kematian 3 hari, 4 hari, sampai 7 hari, nanti setelah itu 40 hari, setelah itu 100 hari, itu adalah mengenang kesedihan, diulang lagi, mengenang kesedihan. Padahal yang namanya musibah itu, ya seharusnya dilupakan. Biar Anda tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jika pelanggaran semacam ini ada di sekitar lingkungan Anda, dan dikhawatirkan keluarga Anda akan melakukannya, jika tidak diingatkan, maka Anda harus berwasiat bagi keluarga untuk meninggalkannya, meninggalkan semua pelanggaran itu ketika Anda meninggal dunia. Tujuan wasiat ini adalah untuk menjamin bahwa Anda telah berlepas diri dari perbuatan yang melanggar itu. Sehingga Anda berwasiat, saya berwasiat, satu, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini, nggak boleh kayak gini. Baik, di buku saya di halaman 17, ya, di halaman 17 ini dikasih warna yang berbeda. Dikasih warna yang berbeda, saya sebutkan satu contoh. Contoh surat wasiat. Ya. Surat wasiat berikut ini adalah wasiat saya. Pertama, agar semua keluarga saya berkomitmen dengan Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana diajarkan para sahabat, dan seterusnya sampai akhir. Yaitu contoh wasiat pesan moral, agar kita bisa menjamin bahwa ketika kita mati, saya sudah tidak bertanggung jawab jika keluarga saya ada yang melakukan pelanggaran. Dan ini bisa Anda tambahkan, bisa juga Anda kurangi. Karena ini sifatnya hanya contoh. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah besok bisa ditampilkan ya, contoh surat wasiat ini. Semoga materi yang kita sampaikan ini bermanfaat. Dan pada pertemuan berikutnya, pertemuan yang ketiga, nanti kita akan membahas dalil disyariatkannya wasiat dan hakikat dari wasiat harta. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Untuk selanjutnya, kami persilahkan kepada para jamaah yang mau bergabung, bisa menghubungi nomor telepon yang disediakan. Kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui WA. Bismillah. Orang tua kami sebelum meninggal menyisihkan dana untuk biaya pernikahan anaknya. Namun hingga meninggal adik saya belum sempat menikah.
Apakah ini dianggap hadiah atau wasiat ke ahli waris yang tidak diperbolehkan? Jazakallahu khairan. Coba diulang. Orang tua kami sebelum meninggal menyisihkan dana untuk biaya pernikahan anaknya, adik saya. Namun hingga meninggal adik saya belum sempat menikah. Apakah ini dianggap hadiah atau wasiat ke ahli waris yang tidak diperbolehkan? Jazakallahu khairan. Baik. Apakah anak-anaknya yang lain juga mendapatkan dana yang sama? Tidak disebutkan. Ada keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Beliau mendapatkan pertanyaan seperti ini. Ada seorang bapak, orang tua yang memiliki 2 anak. Perempuan anak pertama, anak keduanya laki-laki. Lalu bapak ini memberikan kendaraan binatang kepada anak perempuan ketika menikah. Kemudian setelah berlangsung waktu sekian, wallahu alam berapa tahun, sang bapak ini meninggal. Sementara anak yang kedua belum menikah. Kemudian Syekhul Islam memberikan jawaban, menyelesaikan kasus ini. Anak kedua ini berhak untuk menuntut kendaraan yang dimiliki oleh anak pertama dari pemberian bapaknya, agar terjadi keseragaman. Baik, karena itu wallahu ta'ala alam, jika anak pertama pernikahannya diragati, dibiayai oleh orang tua, anak kedua dibiayai oleh orang tua ketika pernikahan, maka anak ketiga juga mendapatkan hak yang sama. Kok beliau meninggal, orang tua meninggal sebelum anak ketiga ini nikah, maka dana yang sudah disediakan nanti tetap dipakai untuk pernikahan anak yang ketiga ini. Wallahu alam, dan itu dalam rangka untuk menjaga keseragaman dari hak masing-masing anak. Jika tidak diserahkan ke dia, maka anak yang ketiga ini berhak untuk meminta kepada masing-masing kakaknya. Berhak meminta kepada masing-masing kakaknya untuk biaya pernikahan tadi sebagian, agar terjadi pemerataan. Wallahu ta'ala alam. Itu yang bisa saya pahami dengan mempertimbangkan atau dengan melihat fatwa yang disampaikan oleh Syekhul Islam yang tadi kita sebutkan. Wallahu a'lam. Baik, silahkan Bapak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya mau tanya Ustaz. Jadi kalau waktu di kuburan ayah saya itu sekarang dipasangin yang marmer itu loh Ustaz, yang dikeliling itu. Saya terus terang nggak setuju sama itu, tapi keluarga menyetujui untuk pasang itu gitu Ustaz. Nah kalau saya sampaikan untuk dibongkar itu mungkin akan terjadi konflik di keluarga gitu. Nah ini sebaiknya gimana ya Ustaz untuk menyampaikan itu, apalagi terutama ibu gitu, karena dia yang kepengen itu dipasangin seperti itu gitu Ustaz. Yeah. Bagaimana cara kita menjelaskannya gitu Ustaz? Baik. Mungkin itu aja Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu khairan fikum barakallah. Jika ada potensi nanti akan dipakai, atau jika ada potensi konflik yang lebih besar, memang tidak kita sarankan diselesaikan dengan cara dibongkar dan seterusnya, karena nanti madaratnya akan lebih besar. Karena itu wallahu ta'ala alam, menimbang sebagaimana kondisi yang saat ini terjadi di Masjid Nabawi, kubah di atas makam Nabi SAW, itu benda baru yang dipasang oleh pertama kali adalah Raja Kolawun yang berasal dari Mesir. Dan para ulama tidak menyetujui, karena tidak boleh membangun cungkup di atas makam, termasuk membuat kubah di atas makam. Namun ketika kubah itu sudah jadi dan ada di atas masjid, ketika itu dilindungi oleh kerajaan Mesir waktu itu, maka para ulama nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai sekarang bertahan. Sehingga masyarakat punya anggapan itu bagian dari Masjid Nabawi. Padahal aslinya bangunan itu bukan masjid, bagian dari Masjid Nabawi. Kubah itu bukan bagian dari Masjid Nabawi.
Itu kalau dibongkar, Pak, bukan cuma urusan Saudi saja, tapi urusan Muslim sedunia. Makanya pemerintah Saudi membiarkan, karena kalau itu dibongkar bisa menimbulkan ya mungkin perang saudara, mungkin akan terjadi kekacauan yang lebih parah, sehingga pemerintah membiarkan. Dan itu bukti bagaimana kebijaksanaan yang diberikan oleh pemerintah Saudi dalam rangka untuk menjaga keutuhan kaum muslimin. Baik, Bapak Ibu bisa melihat ya, di Masjidil Haram ada bangunan yang itu sebenarnya peninggalan Turki. Bangunan itu peninggalan Turki. Jadi bentuknya seperti seperti kubah-kubah kecil berwarna coklat berjejer. Jadi kayak benteng gitu ya. Masjidil Haram bentuknya lingkaran. Ya tidak melingkar sempurna. Ya. Jadi garis-garis lurus atau bangunan-bangunan lurus kemudian melingkar. Nah di tepinya itu kan ada bangunan warna coklat seperti benteng. Itu waktu renovasi mau dibongkar. Tapi diprotes oleh masyarakat Turki karena itu peninggalan Turki Utsmani. Dan dibiarin sampai sekarang. Kalau ada yang rusak, dibenerin lagi, tetap dipasang. Ya. Karena itu peninggalan kerajaan Turki Utsmani. Itu contoh sederhana bagaimana mereka tetap menjaga keutuhan kaum muslimin karena Masjidil Haram adalah sejarah milik bersama. Bukan cuma kepentingan negara Saudi saja, tapi sejarah milik bersama. Sehingga semuanya punya kepentingan. Wallahu a'lam. Karena itu, kami sarankan jika memang tidak bisa dibongkar secara langsung, sebaiknya Anda mungkin rembuk keluarga dulu, kemudian jika mereka sudah sepakat, bongkar. Kalau mereka belum sepakat, ya kalau Anda bertindak sendiri, mungkin nanti akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya Ustaz, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama terkait wasiat. Bagaimana apabila orang tua kita mewasiatkan sebelum meninggal ingin diadakan peringatan 7 hari, 40 hari, 100 hari sebagaimana tadi telah jelas bahwa itu dilarang sebenarnya Ustaz, tapi itu wasiat dari orang tua kita. Yang kedua Ustaz, pertanyaan terkait zakat Ustaz, boleh ya Ustaz? Silakan Bapak. Zakat, kondisinya seperti ini Ustaz. Misalnya haul mencapai 1 tahun itu misalnya bulan November ini Ustaz. Kebetulan November di tahun lalu itu saya menjual rumah kedua saya. Jadi ada rumah pertama yang sudah saya pakai, saya tempati. Ada rumah kedua saya jual. Dengan niat waktu itu saya ingin membeli rumah kedua lagi. Tetapi sampai mendekati haul sekarang, bulan November akhir ini Ustadz, itu belum terbeli rumah kedua. Jadi saya masih menyimpan dana tunai, katakanlah 500 juta Ustadz. Kemudian misalnya saya ada tabungan 100, jadi total 600 ya Ustaz. Apakah zakat yang saya keluarkan 2,5% itu dari 600 juta ini, dengan catatan saya juga misalnya punya hutang 300 juta Ustaz. Jadi apakah dikeluarkan 2,5% dari 600 juta ini itu dana yang sebenarnya saya ingin belikan lagi rumah kedua tapi belum dapat yang cocok. Tetapi dengan catatan saya juga punya hutang juga Ustaz, 300 juta. Itu aja sih Ustaz pertanyaan saya. Baik, nah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Nah. Orang tua berwasiat agar nanti diadakan peringatan kematian 3 hari, kemudian 7 hari, dan seterusnya. Apakah boleh diselenggarakan wasiat seperti ini? Wasiat yang isinya maksiat tidak boleh diselenggarakan. Sebagaimana ketika ada orang tua yang berpesan, nanti kalau saya mati, tolong kamu sewa tukang tangis 5 orang
nanti per hari dibayar 100. Suruh mereka nangis 3 hari. Dan orang-orang Cina kayak gitu, sebagian ya. Dia pesan, nanti tolong sewakan tukang tangis. Itu Masya Allah ada orang yang bisa menangis. Bisa menangis, dibuat nangis tuh dia bisa. Dan memang dia ahli dalam bidang itu. Jadi, wasiat yang isinya maksiat nggak boleh. Wasiat isinya maksiat tidak boleh dilaksanakan. Karena itu wasiat seperti tadi tidak boleh dilakukan. Jika dilakukan maka nanti akan menimbulkan masalah bagi ibu Anda sendiri. Yang kedua, terkait perhitungan zakat. Yang benar, perhitungan haul itu berdasarkan tahun Hijriyah, bukan tahun Masehi. Kalau berdasarkan tahun Masehi, ini nggak benar, karena itu harus pakai tahun Hijriyah. November sekarang berarti bertepatan dengan bulan Rabiul Awal. Maka Anda rutinkan, nanti zakat Anda di Rabiul Awal. Setiap Rabiul Awal zakat, setiap Rabiul Awal zakat. Baik. Kemudian yang kedua mengenai teknis perhitungannya, selama duit 500 juta itu belum terbelikan sebagai rumah, belum berubah jadi rumah, maka wajib dizakati. Dan Anda lepas dari zakat 500 juta ini jika Anda sudah beli rumah. Sekarang belum ada yang cocok ya. Ya, pokoknya selama belum jadi rumah, tetap dizakati. Lah, saya sudah berusaha nyari tapi nggak dapat. Ya sudah, berarti tetap dizakati. Bagaimana dengan utang 300 juta? Kalau utang itu tidak Anda lunasi, nggak ngefek bagi zakat. Kalau utang itu belum Anda bayarkan, tidak mempengaruhi zakat. Maka kalau misalnya Anda mau bebas dari perhitungan zakat untuk utang, bayarkan dulu utang itu 300 juta. Nah, sisanya dari 600 jadi 300 itu yang dizakati. Wallahu a'lam. Baik. Silahkan. Silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon Ya. televisinya dikecilkan volumenya. Oh iya Ustaz. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Afwan, saya Waalaikumsalam. ada 2 pertanyaan Ustaz. Yang pertama, ayah saya baru meninggal sekitar sepekan yang lalu. Pihak keluarga termasuk ibu itu, pertanyaan saya yang pertama, pihak keluarga termasuk ibu itu mengadakan tahlilan Ustaz. 3, 4, 7, 40. Saat ini sih sudah dilakukan tahlilan 7 hari. Saya dari awal menanyakan hal ini ke pihak keluarga. Emang harus ya mengadakan tahlilan. Cuman yang ada di pihak keluarga itu terjadi perdebatan Ustaz. Malah saya seperti dimarahin karena kita ini adalah makhluk sosial, kata mereka. Tetangga kita selalu melakukan ini. Nah, akhirnya saya hanya bisa diam aja. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Saya sih sudah berusaha untuk menolak dengan hati, tapi hanya itu yang bisa saya lakukan. Terus pertanyaan saya yang kedua, Ustaz. Ayah saya yang meninggal baru sepekan ini meninggalkan rumah dan semua peninggalan ayah saya seperti tanah, rumah yang kami tempati, kontrakan. Itu semuanya atas nama ibu. Tapi yang saya tahu selama ini ayah saya bekerja. Ibu saya selama ini hanya sebagai ibu rumah tangga, Ustaz. Nah, apa yang harus saya lakukan juga, Ustaz? Bagaimana mengenai warisnya ini ya, Ustaz ya? Hal itu aja yang saya tanyakan. Terima kasih sebelumnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum. Memang saat ini kita menghadapi masalah ketika ilmu yang kita dapatkan, pelajaran yang kita dapatkan, ketika mau diterapkan, ternyata bersinggungan dengan tradisi dan budaya di masyarakat. Dan menurut saya budaya ini juga tidak menyeluruh. Karena di beberapa kampung budaya ini tidak ada. Seperti peringatan kematian tadi. Di kampung tempat kelahiran saya, yang mayoritas penduduknya berorganisasi Muhammadiyah, budaya ini nggak ada. Ada dan diselenggarakan oleh sebagian kecil warga kampung. Ada di daerah Lamongan, Jawa Timur. Di beberapa daerah yang lain juga nggak ada. Sehingga kalau itu disebut sebagai budaya Indonesia, saya tidak setuju. Bukan budaya Indonesia. Karena kalau budaya Indonesia, Anda harus pastikan itu menyeluruh di semuanya. Di semua tempat. Nyatanya tidak.
Sebagian melakukan, sebagian tidak. Berarti kembali kepada kebijakan masing-masing keluarga. Baik. Kalau sudah berbicara, itu kembali kepada kebijakan masing-masing keluarga, bukan budaya masyarakat Indonesia secara umum. Maka intinya kita tidak boleh memaksa yang nggak mau ikut harus ikut. Satu itu. Yang kedua, kalau kita kembalikan kepada dasar agama, jika itu latar belakangnya adalah agama, tadi sudah kita sampaikan. Imam Syafi'i melarang, dan dasarnya adalah hadis dari sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, di mana beliau mengatakan bahwa berkumpul untuk mengadakan kegiatan-kegiatan seperti tadi, itu statusnya adalah mengulang kesedihan meratapi mayat. Artinya itu perbuatan yang keliru, sehingga seharusnya ditinggalkan, bukan dilestarikan. Ada banyak alasan misalnya untuk membela tradisi itu. Satu, ini dalam rangka untuk sedekah. Baik, kalau alasan sedekah, apakah sedekah harus mengumpulkan massa? Semua orang sepakat tidak harus. Alhamdulillah. Kalau sedekah tidak harus ngumpulin massa, kita tetap bisa sedekah tanpa harus mengadakan kegiatan dengan mengumpulkan massa ke rumah. Yang kedua, alasannya ini dalam rangka untuk ngirim doa. Ngirim doa dilakukan dengan cara berdoa, dan berdoa itu sendiri-sendiri. Ya. Dilakukan, dibaca setiap selesai sholat. Sehingga Anda bisa pesan kepada para tetangga, tolong doakan ayah. Dan bentuk ngirim doa yang paling sempurna adalah mensolati jenazah. Mensolati jenazah itu yang paling bagus. Karena itu yang disyariatkan Nabi SAW, dan bacaannya Masya Allah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma adkhilhul jannah wa a'idhu minan nar. Agama mana yang mengajarkan doa kayak gini, Pak? Bagi jenazah. Coba sebutkan satu agama yang mengajarkan mendoakan jenazah dengan kalimat seperti ini. Enggak ada, kita enggak jumpai, kecuali Islam. Tapi masyarakat yang pernah kami saksikan di sebagian tempat, ketika jenazah itu mati, di hari kematian jenazah, ya, sebelum pemakaman, yang nyolati itu, Pak, Masya Allah, bisa dihitung jari, Pak. Sedikit. Begitu giliran acara peringatan kematian, yang datang banyak. Ini kebalik. Kebalik. Mayit bisa jadi nggak dapat manfaat dari sini. Mayit lebih dapat manfaat ketika Anda doakan dalam sholat. Ya. Baik, dari situ kita bisa memahami sebenarnya unsur edukasi yang perlu kita kedepankan. Cuman kadang ada orang yang dia ketika diedukasi, ya tadi ya, diedukasi, dia emosi. Diajari emosi, itu tanda apa? Kedewasaannya kurang. Kedewasaannya kurang. Makanya ya, banyak kasus ketika orang-orang yang emosi terkait masalah syariat Islam. Karena mereka kalau diedukasi, mereka marah, emosi. Sebabnya apa? Dia merasa kalah dalil, kalah dalam sisi pemahaman. Diajari malah emosi. Sehingga mau diajak ilmiah, gimana diajak ilmiah yang dia sudah emosi duluan? Kita baru ngomong sudah dituduh radikal dan seterusnya. Belum bicara sudah ditolak. Gimana? Sehingga tidak seimbang. Makanya kalau misalnya seperti kasus kemarin, pembahasan masalah cadar, ada yang anti, ada yang kemarin sempat ada pelecehan terhadap masalah cadar. Tolong Pak Ustadz jelaskan masalah cadar. Apa yang mau dijelasin? Sudah sangat jelas. Mereka itu kalau diedukasi, emosi. Mau dibahas secara ilmiah, nggak bisa, karena mereka memang nggak mau diajak untuk ilmiah. Akhirnya yang bisa kita lakukan ya sudah bicara, kita sudah langsung bicara tentang masalah hukum di Indonesia. Ini pelecehan. Berarti harus dilaporkan ke aparat. Tayyib, kembali ke sini.
apa yang ibu lakukan insya Allah sudah benar ketika posisi ibu sudah melakukan pengingkaran semampunya, tapi ternyata tidak mendapatkan respon yang maksimal dari keluarga. Dan ketika Anda tidak punya kekuasaan yang lebih sebatas itu, ya sudah, tanggung jawab beralih kepada mereka yang tetap mempertahankan. Kalau alasan kita makhluk sosial, baik makhluk sosial, apakah harus mengadakan acara seperti ini? Jawabannya tidak harus. Sehingga orang misalnya tinggal di negeri yang di situ kanan kirinya Nasrani, dan Nasrani punya kebiasaan tertentu, apakah kita harus ikut? Tidak. Karena ketika di posisi kita beda dalam masalah ideologi, maka kita berhak untuk melakukan sesuai dengan ideologi yang kita miliki. Lalu kita bisa gantikan dengan cara sediakan sembako atau apapun, sedekahkan kepada tetangga-tetangga yang membutuhkan. Ini atas nama Bapak, ini atas nama Bapak. Insya Allah itu lebih manfaat jamaah. Insya Allah itu lebih manfaat. Dan ulama sepakat sedekah atas nama mayit sampai kepada mayit, termasuk pendapat Imam Syafi'i. Karena ini sepakat ulama. Ya, dan itu juga disebutkan dalam sebagian dalil. Sehingga yang lebih tepat, Anda bisa gantikan dengan sedekah atas nama mayit, baik ke masjid, ke panti asuhan, ke tetangga-tetangga. Mereka mendapatkan bahan makanan atau uang, dan sampaikan itu adalah sedekah atas nama Bapak. Semoga semakin memperberat timbangan Bapak. Cuman ini tidak wajib. Sehingga kalau membutuhkan, jangan memaksakan. Ya. Yang meninggal seorang bapak di usia 40 tahun. Anaknya masih kecil-kecil. Ya. Tulang punggung keluarganya sang suami. Istrinya nggak kerja, anaknya masih kecil-kecil. Rumah masih ngontrak, atau misalnya rumah masih KPR belum lunas, masih ada beban utang, pendapatan gaji bulanan. Begitu suami meninggal, sudah nggak ada lagi sumber bagi keluarga ini. Masih dikasih beban untuk mengadakan acara-acara tadi. Apa nggak kasihan? Ya. Apa nggak kasihan? Terus, di mana pertimbangan budaya? Kalau ternyata justru seperti ini keadaannya. Nah, di sebagian daerah sampai ngutang. Ngutang untuk apa? Untuk melestarikan budaya ini. Padahal tadi kita sebutkan, ini belum kita sepakati sebagai budaya Indonesia. Karena banyak tempat ternyata tidak melaksanakan seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Dan saya mohon maaf, bicara seperti ini barangkali cukup sensitif. Mungkin bagi sebagian pemirsa ada yang nggak suka. Gitu ya. Karena memang ini khilaf sejak dulu. Khilaf antara kaum muslimin yang mereka dianggap menganut Muhammadiyah, dengan kaum muslimin yang lebih kembali condong kepada melestarikan tradisi ini. Dan itu sejak dulu. Sampai sekarang ada. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan ketika terjadi khilaf, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Kalau terjadi khilaf di antara kalian, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian tentang masalah posisi warisan, nanti meninggalkan rumah, tanah, kontrakan, yang itu semuanya atas nama ibu. Apakah itu otomatis jadi milik ibu? Jawabannya atas nama belum tentu jadi hak milik. Ada orang punya kendaraan tapi atas namanya tetangganya. Pinjam KTP tetangga. Apakah jadi milik tetangganya? Sama sekali tidak. Sehingga harta adalah milik orang yang mendapatkannya. Sementara masalah atas nama itu sifatnya hanya administratif. Karena itu hukum asalnya, properti yang ditinggalkan oleh bapak, hukum asalnya adalah milik bapak. Ya. Sampai ibu punya bukti kalau itu dihibahkan ke ibu. Sehingga ada bukti, ini dulu bapak sudah hibahkan tanah ini ke ibu, atau rumah ini ke ibu. Kalau ada bukti itu, berarti nanti jadi hartanya ibu, tidak bisa diwariskan, kecuali jika ibu sudah meninggal. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada beberapa hal yang kurang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.